ketemu lagi di YouTube saya. Ini adalah media saya dalam menyampaikan berbagai informasi terkait dengan berbagai hal, khususnya proses pembelajaran. Saya akan berbicara hari ini tentang biaya. Oke, pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara tentang faktor-faktor produksi, bagaimana ekonomi diterapkan dalam pertanian. Nah, hari ini kita berbicara khusus tentang biaya. Pada bagian akhir video saya sebelumnya, saya sudah menyinggung sedikit biaya itu tidak terlepas dari faktor-faktor produksi. Apa saja biaya-biaya dalam ekonomi pertanian atau dalam usaha tani? Biaya bisa dalam bentuk uang dan juga bisa dalam bentuk sumber daya atau in nature, bisa uang dan bisa in nature. Biaya dalam bentuk uang itu adalah biaya yang dikeluarkan dalam usaha tani dalam berupa uang, seperti misalnya untuk membayar upah tenaga kerja, membeli bibit, dan sebagainya. Sedangkan biaya in nature itu dikeluarkan dari perhitungan, misalnya gini, biaya panen itu yang tidak dibayar, bagi hasil itu tidak dibayar pajak dan sebagainya, atau bahkan sewa lahan yang tidak pernah dibayarkan, tetapi secara ekonomi itu juga merupakan kontribusi atau merupakan faktor produksi yang menentukan berapa besar produksi yang dihasilkan. Sehingga biaya-biaya itu merupakan faktor-faktor produksi, sangat erat hubungannya dengan faktor-faktor produksi. Nah, dalam biaya, kita bisa mengklasikan biaya itu menjadi dua jenis biaya. Ada biaya tetap dan ada biaya variabel. Biaya tetap itu adalah jenis biaya yang besar kecilnya itu tidak tergantung pada besar kecilnya produksi. Misalnya gini, biaya tetap tuh ada besar kecilnya yang harus dibayarkan dalam periode tertentu itu tidak tergantung dari seberapa besar atau seberapa banyak kita berproduksi. Misalnya, kita sudah mengontrak tanah 1 hektar. Selama 1 tahun, biaya sewanya 1 juta. Dia tidak akan berubah sewanya. Dia akan tetap 1 juta meskipun kita hanya menanam menggunakan lahan 1/2 hektar. Baik, biayanya tidak langsung otomatis menjadi 500, tetapi tetap 1 juta. Kenapa? Karena itu sudah dilakukan kontrak bahwa saya mengontrak tanah tersebut 1 juta. Artinya dia tetap, dia fix. Atau contoh yang lain, misalnya gini, karena kita kebun kita luas, maka kita menyewa satpam misalnya. Satpam itu kan digaji per bulan misalnya 2 juta rupiah. Di perkebunan kita ada tanaman 100 pohon atau 1000 pohon, itu tidak mempengaruhi gaji satpamnya. Dia akan tetap dibayar 2 juta. Nah, biaya dengan model seperti ini itu merupakan biaya tetap. Yang paling gampang biasanya biaya listrik. Di kebun pasang listrik, bayar listrik per bulan 200.000. Biaya listrik tidak akan terpengaruh dengan jumlah tanaman yang ada di kebun. Nah, itu masuk ke dalam biaya tetap. Sedangkan biaya variabel itu dia besar kecilnya biaya variabel itu sangat erat hubungannya dengan fluktuasi produksi. Misalnya, biaya pupuk dalam usaha tani, dia akan masuk biaya variabel. Kenapa? Kalau saya mau nanam 100 pohon tanaman, tomat misalnya, maka pupuk yang saya gunakan 500 kg. Tapi begitu saya naikkan 2 kali lipat jumlah tanamannya, maka saya membutuhkan 1000 kg. Artinya, biaya variabel itu sangat erat hubungannya dengan jumlah atau volume produksi. Nah, biaya variabel bisa
sangat melekat. Jadi tergantung dari apakah biaya ini, apakah jumlah produksinya banyak atau sedikit, itu sangat berpengaruh apakah saya mengeluarkan banyak biaya untuk biaya variabel beli pupuk atau sedikit. Nah, seperti itu. Nah, kalau saya hubungkan dengan jumlah produksi, maka kalau dihubungkan dengan satu satuan unit produksi, maka justru biaya variabel itu cenderung tetap. Artinya, kalau tanam tomat, biaya pupuk dan lain-lain itu sebesar Rp1.000 per pohon, maka mau tanam 2.000 pohon, per pohonnya tetap Rp1.000. Tanam 4.000 pohon, per pohonnya tetap Rp1.000. Berbeda dengan biaya tetap. Biaya tetap, kalau di cerita Sapam tadi 2 juta, kita nanam tomat sebanyak 2.000 pohon, maka biaya tetap per pohon untuk menggaji Sapam itu adalah 10.000 misalnya, karena 2 juta dibagi 2.000 menjadi 10.000 ya. 2.000 bagi ini yang jelas dibagi. Oke, saya agak confused menghitungnya. Nanti kita ini ya, kayaknya 1.000 per pohon tomat untuk biaya tetapnya. Nah, kalau tomatnya kemudian saya kurangi menjadi 1.000 pohon, gaji Sapamnya 2 juta, maka dia akan menjadi 2.000 per pohon. Seperti itu. Jadi tergantung dari seberapa besar seberapa besar pembaginya itu, seberapa besar produknya. Itu yang menyebabkan kenapa perusahaan selalu menginginkan berproduksi pada level optimal. Kenapa? Pada kapasitas produksi optimal, karena mereka menginginkan biaya tetap yang paling efisien. Seperti itu. Nah, selain biaya tetap, ada juga biaya langsung, ya. Ada biaya jangka pendek, jangka menengah, ini terkait dengan investasi. Kalau jangka panjang berarti dia ini lebih kepada skema pengembalian. Gitu. Ada biaya investasi, ada biaya operasional dan segala macamnya. Nah, ada biaya rata-rata dan ada biaya marginal. Biaya rata-rata adalah berapa biaya per satu satuan unit produk. Jadi dibagi rata. Misalnya kalau saya tanam 1.000, berapa biaya rata-ratanya? Berarti saya tanam 1.000, biayanya 100.000, berarti kalau biaya rata-ratanya adalah Rp10 kurang lebih, seperti itu misalnya. Nah, sedangkan biaya marginal itu adalah tambahan biaya yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan tambahan pendapatan. Misalnya gini, kalau saya mengeluarkan uang 100.000, pendapatan saya 50.000. Kalau saya ingin meningkatkan pendapatan saya menjadi 200.000 akumulatif, berapa tambahan biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai pendapatan akumulatif 200.000 itu. Artinya, tambahan biaya itu masuk dalam kategori biaya marginal. Untuk pendalaman, nanti teman-teman bisa mendalami lebih lanjut. Ini pengantar ekonomi pertanian, jadi saya perkenalkan jenis-jenis biaya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang kombinasi faktor-faktor produksi. Untuk menghasilkan sebuah output produksi, maka diperlukan kerjasama beberapa faktor produksi yang sekaligus menjadi kombinasi faktor-faktor produksi. Dalam menanam tomat yang saya ceritakan tadi, kita tidak bisa hanya mengharapkan lahan. Lahan itu harus bekerja sama dengan pupuk, dia bekerja sama dengan sumber daya manusia, tenaga kerja, bekerja sama juga dengan faktor produksi lainnya untuk bisa mencapai output yang optimum. Nah, untuk mencapai keuntungan yang maksimal,
Maka seorang petani harus mampu mengkombinasikan faktor-faktor produksi tersebut dalam berproduksi. Artinya begini, tanaman subur itu penting, tetapi secara ekonomi pemberian pupuk juga harus diukur secara optimal. Karena apa? Kalau kita hanya mengejar tanaman itu subur dan segala macam, tetapi cost yang atau biaya yang dikeluarkan jauh lebih tinggi dari pertambahan produksinya, maka itu berada di luar dari tingkat optimumnya. Jadi kita harus mencari posisi di mana biaya itu optimum dia bekerja, seperti itu. Nah, secara teoritis komoditi yang dihasilkan petani hanya satu komoditi, tetapi biasanya beda. Nah, petani itu bisa menghasilkan berbagai komoditas. Apalagi kita di NTT, di Timur, kita mengenal istilah salome, misalnya satu lubang rame-rame. Biasanya ada 3 komoditi yang ditanam sekaligus. Nah, kenapa ada diversifikasi hasil seperti ini? Tujuannya adalah mendapatkan hasil produksi yang optimal dari lahan yang sempit. Dan menjamin ketersediaan bahan makanan sepanjang tahun karena tanaman yang disiapkan berbeda umur biasanya. Kalau salome itu misalnya ada ubi, ada jagung, nanti ada lagi kacang-kacangan misalnya. Yang panen pertama biasanya kacang-kacangan, di atas setelah itu jagung, nanti ubi yang paling terakhir seperti itu. Jadi itulah alasannya kenapa selalu mengkombinasikan hasil produksi. Nah, secara ekonomi yang dipelajari adalah bagaimana hubungan fisik antara komoditi tersebut, komoditi gabungan joint products tadi itu. Salome itu nanti membebankan biayanya bagaimana? Nah, itu harus dianalisis. Misalnya, ada lagi contohnya, ubi kayu, umbi dan daunnya diproduksi secara bersamaan. Berarti ada joint produksi. Kelapa juga seperti itu. Antara kelapa mudanya bisa dipanen, daunnya juga bisa dipanen itu dalam satu kali produksi. Gimana menghitung itu, itulah yang dipelajari dalam ekonomi. Nah, oke. Demikian materi sampai di sini dulu ya diskusi kita. Nanti kita lanjutkan pada video berikutnya.